Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari. Sebelum kita melakukan segala aktivitas pada pagi hari ini, mari merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum membuka Alkitab, mari kita berdoa. Hati kami bersuka cita ya Tuhan, ketika kami membuka mata dan melihat begitu indah ciptaan-Mu. Pada pagi yang indah ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, untuk dapat memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami lewat firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai renungan pada pagi ini terambil dari Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian, ketika ia lewat berjalan di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai, lalu ia berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia, bersama-sama murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa yang makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, maka berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tema renungan kita pada pagi hari ini merangkul yang tertolak. Penolakan merupakan sikap yang lazim ditunjukkan kepada orang-orang yang pekerjaannya dianggap merugikan orang lain. Mereka dianggap jahat, mereka dianggap berdosa. Dan hal inilah yang dirasakan oleh seorang Lewi yang pekerjaannya adalah seorang pemungut cukai, yang pada masanya dia dianggap setara dengan orang berdosa. Pemungut cukai bekerja untuk pemerintahan Romawi, dan seringkali mereka memungut pajak lebih besar. Mereka dianggap lintah darat dan pengkhianat oleh orang-orang Yahudi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai pemungut cukai, seringkali mereka ditolak oleh masyarakat dan dianggap memperkaya diri dengan memeras bangsanya sendiri. Akan tetapi, Yesus dengan penuh kasih memanggil Lewi untuk mengikuti dia. Bahkan mereka makan bersama-sama dengan para pemungut cukai. Dan tindakan Yesus ini dipertanyakan oleh golongan dari Farisi dan ahli-ahli Taurat. Namun, Yesus memberikan jawaban yang sangat bijak dengan mengatakan bahwa kedatangannya untuk orang-orang berdosa. Karena menurut Yesus, orang berdosa adalah orang sakit dan penyakitnya adalah dosa. Menjauhi, membenci, menolak dan mengucilkan mereka tidak akan menyembuhkan penyakit dosanya. Yesus merangkul orang Lewi yang berdosa dengan kasih yang membebaskannya dari kuasa dosa. Sikap yang Yesus tunjukkan ialah sikap yang memulihkan dan mendamaikan hubungan orang Lewi yang berdosa dan juga sesama yang rusak karena dosanya. Sebagaimana Yesus merangkul orang Lewi yang berdosa, Ia juga telah merangkul dunia dengan kasih-Nya yang mendamaikan hubungan manusia dengan Tuhan yang rusak akibat dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari,
dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak yang sering kali ditolak karena cara hidup mereka, seperti para pecandu narkoba, pekerja seks komersial, preman, dan sebagainya. Penolakan bukanlah sikap yang mampu mengubah dan memulihkan mereka. Kristus mengajarkan kita menjadi umatnya yang bijak untuk menolak dosanya atau perbuatannya yang jahat dan merangkul mereka yang berdosa. Marilah kita membuka hati dan merangkul mereka dalam kasih Tuhan, agar kasih Tuhan mengubahkan dan memulihkan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala penyertaan-Mu kepada kami semua. Ya Bapa ya Tuhan kami, kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini menjadi petunjuk kami untuk melakukan kasih-Mu kepada sesama kami. Inilah kami Bapa, menyerahkan diri seluruhnya hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ya Ahum.